الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, hari ini Allah izinkan kita untuk menyelesaikan tahapan ibadah di bulan suci Ramadan untuk hari yang keberapa ini Bapak sekalian? 11 ya? 11 apa 12? Ya 11 ya. Alhamdulillah. Kok kalau 12 kok kepengen segera selesai ya. Bapak sekalian, awal Ramadan sebagaimana informasi yang kita pahami bersama, itu bersama pemerintah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Kenapa bisa sama? Karena posisi hilal itu berarti bulan muda. Bulan kecil itu sudah mencapai 7 derajat, sudah di atas 3 derajat yang menjadi batas minimal yang dipedomani ijtihadnya oleh pemerintah. Nah kemudian nanti di akhir Ramadan itu posisi hilalnya berdasarkan hitungan hisab itu baru 1,5 derajat, berarti di bawah 3 derajat. Kalau 1,5 derajat berpotensi untuk beda. Jadi nanti ada yang 1 bulannya itu genap 29 hari, itu hisab wujudul hilal, asal hilal sudah wujud. Ada pula karena nanti diruyat dan kemungkinan besar tidak tampak karena 1,5 derajat, maka kemungkinan nanti ada yang menggenapkan 1 bulannya menjadi 30 hari. Nah pertanyaannya sekalian, kalau nanti puasanya ada yang 29 hari lalu berhari raya, ada yang kemudian hari rayanya besok, kalau boleh pilih Bapak Ibu, pilih yang hari raya awal atau yang akhir? Hah? Ada yang awal ya, ada yang akhir. Silahkan dipilih, itu adalah bagian dari ijtihad yang dilakukan oleh para ulama. Bagi yang mau memilih 29, pahamilah. Bagi yang kemudian memilih 30, juga pahamilah. Yang paling penting adalah tidak perlu gontok-gontokan, tidak perlu saling bermusuhan. Semua adalah berhari raya Idul Fitri. Karena ijtihad, maka kita kembalinya kepada sebuah kisah di zaman Rasulullah. 2 sahabat yang dalam peperangan kemudian harus mandi besar karena junub begitu, karena tidak ada air, maka menggantinya dengan tayamum. Lah 1 orang sahabat ini tayamumnya adalah tayamum biasa, kemudian menempelkan telapak tangannya di tanah, di debu, kemudian diusapkan wajah sama tangannya. Sementara satunya lagi ijtihadnya adalah bergulung-gulung ke pasir. Nah ini debat. Setelah berdebat kemudian tidak kunjung selesai, ketemulah Rasulullah. Maka apa jawab Rasulullah? Wahai kamu yang mengganti dengan tayamum, dengan cara membasuh cukup rukun tayamum, maka nilainya 2. Sementara yang bergulung-gulung poinnya adalah 1. Jadi dari sebuah ijtihad itu tidak ada yang salah, poinnya adalah antara 2 ataukah 1. Maka pilihlah di antara itu, silahkan. Yang paling penting tetap rukun. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkait puasa sesungguhnya menurut saya ini adalah hadiah dari Allah. Kenapa kok hadiah dari Allah? Karena kita sedang dilatih oleh Allah melalui puasa ini.
Coba sekarang ini kalau kita membaca surat Al-Ma'arij ayat, mudah-mudahan tidak keliru kalau nanti Bapak sekalian itu di rumah membuka surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah, sungguh kami menciptakan manusia itu penuh keluh kesah. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia itu mudah mengeluh. Pertanyaannya adalah, siapa manusia itu, Pak? Kita masuk manusia enggak, Pak? Kalau masuk manusia berarti kita mengeluh enggak? Berarti kalau mengeluh wajar enggak, Pak? Wajar. Jadi kalau Bapak Ibu mengeluh itu wajar. Kenapa? Karena masih manusia. Presiden itu, Pak, gajinya besar kira-kira begitu, manusia enggak, Pak? Manusia. Kalau manusia berarti mengeluh enggak? Mengeluh sama, Pak. Kemudian orang yang, mohon maaf, tukang becak yang kehidupannya sehari-hari hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari keluarganya, lalu kemudian dia manusia, mengeluh enggak, Pak, kira-kira, Pak? Sama mengeluh. Tapi kemudian ketika kita survei, lakukan, kita tanya suatu ketika kepada Pak tukang becak, mohon maaf, Pak becak, bagaimana kehidupan ekonomi hari ini? Jawabnya Bapak kira-kira, alhamdulillah Ustadz, Allah memberikan kesehatan kepada kami semua. Bersyukur, bahagia. Kemudian kita tanya kepada orang yang rumahnya kira-kira di Galaxy Mall, Pak, yang besar-besar itu, Bapak Ibu gimana ekonomi hari ini? Ya Allah Ustadz, gimana Ustadz ekonomi kok tidak stabil ini? Berarti yang bahagia yang mana, Pak? Yang tukang becak apa yang punya itu, Pak? Tukang becak. Kalau boleh milih, pertanyaannya adalah, kalau boleh milih Bapak Ibu sekalian memilih ingin jadi tukang becak tadi atau yang punya rumah tadi? Hah? Yang punya mall tadi ya? Yang punya mall ya, tapi bersyukur kepada Allah. Tapi selama kemudian masih manusia, maka pasti mengeluh, Pak. Anak-anak itu mengeluh, Pak. Ketika diberikan PR mengeluh, sambat. Kalau mengeluh kan bahasa Inggrisnya sambat, Pak. Kalau bahasa Jemur Sari ini apa, Pak? Ya mengeluh lah ya, mengeluh. Orang yang kemudian sudah mendapatkan pekerjaan masih mengeluh, Pak. Yang mau pensiun mengeluh nggak, Pak, kira-kira? Sama, Pak. Yang mau pensiun mengeluh, sesudah pensiun mengeluh nggak? Minimal encok rematik itu kan bisa berpotensi jadi keluhan, Pak. Jadi semua punya potensi mengeluh, dan itu sama selama masih manusia. Makanya bunyinya adalah innal insana khuliqa halu'a. Sungguh kata Allah, kami menciptakan manusia itu mudah mengeluh. Nah, pertanyaannya begini, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mengeluh, apakah kemudian bisa bahagia? Kalau sudah mengeluh dalam kondisi tertentu diuji oleh Allah, mengeluh, apakah kemudian sudah lahir kebahagiaan? Tidak. Faktanya kalau mengeluh, Pak, itu justru beban hidup makin besar. Kalau mengeluh, stresnya lebih besar. Kenapa stresnya lebih besar? Karena fokus pikiran dan hatinya pada masalah yang dihadapinya. Kalau ini kemudian sampai mengeluh, maka kemudian semakin berat, stres, kemudian depresi. Dan mengeluh itu, orang mengeluh biasanya itu kemudian bisa menular, Pak. Jadi saya ini punya kantor, Pak, punya anak buah kira-kira begitulah ya. Datang mengeluh, Pak. Padahal kalau lihat badannya, Pak, itu rotok gede, Pak, bongsor. Loh, itu kalau ndak ada makanan rasa-rasanya sambat. Pokoknya kalau datang itu membawa gorengan satu kresek itu dimakan sendiri. Loh, ini apa ini? Pokoknya saya makan, Ustaz. Loh, itu loh, Pak. Meskipun di depannya ada makan gorengan yang banyak, itu saya ngeluh, Pak. Nanti siang juga sambat lagi mengeluh, ya. Makanya ini, Bapak sekalian, dari sisi ini kemudian kita juga bisa belajar dari situ, ya. Orang yang kurus ya bisa mengeluh, yang setengah-setengah mengeluh, kemudian yang gemuk juga bisa mengeluh. Mungkin kan ya? Nah, sekarang pertanyaan begini. Kalau kemudian tidak menghadirkan kebahagiaan dan justru susah, maka apa? Sementara Allah itu menghendaki kita ini bahagia, Pak. Maka Allah memberikan cara supaya kita ini tidak mengeluh. Bagaimana caranya? Kita ingat, innal insana khuliqa halu'a. Selama masih manusia pasti mengeluh. Pertanyaannya bagaimana supaya tidak mengeluh? Caranya adalah meningkatkan kapasitas
dari al-insan, manusia yang mudah mengeluh, meningkatkan kapasitas menjadi abdun. Kalau levelnya sudah abdun, level hamba, maka dia sudah melompat dari al-insan. Ini yang kemudian tidak mudah mengeluh, Pak. Abdun itu, Pak, kalau dulu saya mahasiswa itu sering ke PT PAL, Pak. Di PT PAL itu ada kapal-kapal besar diikat dengan tali yang besar itu. Kemudian ketika ada badai, Pak, ya, laut itu ada badai begini, itu hanya gini, Pak. Walaupun besar itu hanya begini-begini perahu itu. Set, set. Dan kita indah melihatnya, Pak. Ya. Lalu saya tanya di situ, Pak, kok bisa padahal badai seberat begini, kok hanya goyang-goyang saja? Beliau menjawab, Ustadz, itu karena jangkarnya ke bawah itu kuat. Kalau jangkar ke bawah itu kuat, Ustadz, maka badai sebesar apapun dia hanya begini-begini. Tapi kalau kemudian jangkarnya tidak kuat, bahkan tidak diikat, maka mungkin kena angin sedikit saja itu bisa roboh. Apa yang saya maksud jangkar ini, Bapak sekalian? Yang saya maksud jangkar ini adalah iman, Pak. Kalau seorang manusia punya jangkar, punya iman yang kuat, Pak, yang bagus, Pak, yang kokoh, Pak, walaupun badai seberat apapun yang kita diuji oleh Allah itu, maka kita hanya akan begini-begini saja. Justru keindahan yang hadir, Pak. Makanya kita mungkin pernah menjumpai, Bapak sekalian, ketika ada orang sakit parah tapi dia bilang begini, Alhamdulillah Allah memberikan saya sakit. Dengan sakit ini saya bisa berkumpul bersama keluarga. Dengan sakit ini kemudian dosa-dosa saya yang akan berkurang. Malah bersyukur, Pak. Ini levelnya sudah tidak al-insan, tapi sudah level menjadi abdun, Pak. Ada lagi kemudian saudara kita yang ekonominya jatuh, Pak, tapi kemudian bilang begini, Alhamdulillah Allah mengurangi beban saya. Loh, sudah bangkrut, Pak, tapi saya alhamdulillah. Kira-kira awake dhewe iso gak, Pak? Entek terjual kabeh, tapi saya alhamdulillah, Pak. Nek delok wajah iki ketoke iso kabeh ketoke. Mendelok wajah iki ketoke iso kabeh. Tapi itulah kemudian levelnya sudah abdun. Nah, kalau levelnya sudah abdun, Masya Allah, kebahagiaan itu Allah akan hadirkan. Lah puasa itu Allah hadiahkan kepada kita supaya kita ini levelnya naik dari al-insan menjadi abdun. Bagaimana caranya? Bayangkan mulai dari terbit fajar tidak makan, walaupun siang terik matahari panas, haus dan dahaga, di depan kita ada orang jual es, kita masih bertahan, Pak, menjaga itu, Pak, dan tidak mengeluh, Pak. Kemudian jelang maghrib kurang 1 menit, walaupun di depannya ada, Pak, oh itu masih tenang, Pak, nikmat, Pak. Nah, ini ketika kemudian dilatih oleh Allah melalui ibadah puasa ini supaya meningkat dari al-insan yang mudah mengeluh kemudian menjadi abdun. Nah, terakhir sekalian, menguji ini semua, kira-kira nanti Ustadz imam kita itu membaca setiap 2 rakaat sholat tarawih itu menyelesaikan surat Al-Baqarah mulai ayat 1 sampai terakhir. Kira-kira sambat gak, Pak? Sambat ya? Nah, sambat, Pak, tandanya apa, Pak? Manusia, jadi harus dilevelkan. Tapi saya yakin imam kita tidak akan dolim, ya, mengingat di belakang kita adalah banyak yang sepuh. Demikian Mas sekalian, terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan puasa Allah terima dan Allah berikan pahala yang berlipat, terutama adalah amal-amal yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.